Ya, listrik itu Mojo, Mas Ponco, Mbak Lisa, seperti rindu. Aduh, apa tuh Pak? Nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Aduh, setrum Pak. Iya, dan itu berat banget. Mbak Lisa, saya juga pernah dipersulit sama PLN. Ngapain kamu tuh? Bilang saya. Ungkapkan di sini. Bilang saya. Saya tuh the point aja hari ini. Ada yang punya di sini. Ya, begini Mbak Lisa. Itu kalau dengan pihak-pihak tertentu, kalau dengan pelanggan, misalnya saya, kekeh nih, Mas jangan dipotong, itu mangga saya mahal itu. Saya mau potong tapi daunnya aja, hanya 3 lantai. Ya, Gimana nih? ya memang sesuatu resiko itu pasti akan terjadi. Ya kita di situ kita mencoba untuk memberikan sosialisasi yang pertama kepada kepala desa, harapannya bisa membantu kita untuk memberikan edukasi bahwa sebenarnya listrik ini juga untuk mereka dan juga untuk masyarakat sekitar. Nah, pohon itu sendiri meskipun kenanya di rumah dia itu bukan hanya rumah pelanggan itu aja yang padam, tetapi hampir seluruh desa akan mengalami padam. Tol? Hah? Kerto? Dari tadi main HP mulu. Kamu tuh, aduh, aku nemenin kamu dari tadi kamu main HP aja. Ngapain sih? Ini Jo, aku itu mau cari alat keselamatan untuk listrikan. Alat keselamatan kelistrikan. Iya. Nyari di apa? Toko oren. Yang buat biar nggak habis banyak gitu. Bukan. Apa sih ngapain sih kamu? Ini dalam rangka kalau misalnya aku benerin kabel, terus misalnya aku mau ganti peralatan listrik yang berhubungan dengan listrik kan, aku aman gitu loh. Makanya aku cari-cari di toko-toko oren, di sini ada. Kalau saat ini nggak usah deh di toko oren. Kenapa? Karena ada yang lebih ahli dari itu. Oh iya kan? Iya. Oh aduh. Berarti kita langsung aja ya. Langsung aja. Selamat datang buat teman PLN. Selamat pagi Mas Ponco. Terima kasih Mbak Lisa. Luar biasa. Terima kasih ya Mbak Lisa. Aku juga mau dong, toh Mas Ponco. Terima kasih Pak Mojo. Ponco, ini perlu kita kasih informasi bahwa tuh? untuk hari ini tamu spesial kita dari PLN adalah Mas Ponco. Lebih tepatnya Mas Wahyu Ponco Indarto, asisten manajer jaringan. Woi. Luar biasa. Keren. Terima kasih. Dan kalau Mbak Lisa? Mbak Lisa ini adalah manajer ULP Pacet. Manajer ULP Pacet. Waduh, Mbak tanya satu jomblo Mbak? Sudah menikah? Jangan bertanya nggak gitu, Mojo. Mbak tagihan saya sudah selesai. Kalau itu pasti belum Pak. Terima kasih datang Mas Ponco, Mbak Lisa. Terima kasih ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat, Jakarta. Baik. Dan pagi hari ini ngomongin soal apa nih toh? Ini ngomongin soal keselamatan ketenaga listrikan. Waduh, nggak ngerti aku tuh apa itu toh? Kamu nggak ngerti? Nggak ngerti. Sama juga nggak ngerti. Dan itu saja Mojo, Mbak Lisa, Mas Ponco. Kita sudah ada beberapa pertanyaan nanti akan kita sampaikan kepada beliau berdua. Dan netizen ya? Netizen. Tapi Mojo, kita pengen tahu dulu keselamatan ketenaga listrikan. Sebenarnya Mbak Lisa, Mas Ponco, siapa yang lebih menjawab? Ini keselamatan buat siapa? Pelanggannya atau karyawannya? Atau siapa? Iya. Baik, terima kasih Cak Mojo, Cak Kerto ya. Sebelumnya kepada semua pendengar Radio Wika dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Mojokerto, salam kenal. Kebetulan saya Ponco dan di samping saya ada Bu Lisa sebagai Sri Kandi kita di PLN Mojokerto, Cak Kerto. Ini satu-satunya Sri Kandi kita, jadi yang paling cantik di Mojokerto. Satu-satunya. Dari Sidoarjo ke Mojokerto. Khusus didatangkan ke Mojokerto. Mbak Lisa betah-betah ya di Mojokerto ya. Siap. Sebagai tanggung jawab Mojopahit memanggil. Ya, terima kasih Cak Kerto, Cak Mojo yang telah memberikan waktu kepada kita PLN Mojokerto untuk memberikan sedikit gambaran apa sih untuk listrik itu dan apa-apa yang menyebabkan listrik padam dan juga kendala terhadap keselamatan masyarakat umum terhadap kontinuitas listrik itu sendiri. Jadi untuk ketiga keselamatan ketenaga listrik sebenarnya itu adalah sesuatu dari yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan juga oleh dari keseluruhan insan PLN khususnya direksi kita yang mencanangkan bahwa untuk target kita adalah zero accident, Pak. Zero accident. Zero accident. Oke. Jadi
sesuai dengan komitmen kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada nyawa manusia. Oke. Di sini kita sebagai perusahaan yang diberikan kewenangan penuh oleh pemerintah, khususnya untuk dalam hal memberikan pelayanan listrik. Jadi listrik itu gambarannya berbeda sekali dengan telekomunikasi yang tanpa ada penyaluran dia bisa digunakan. Nah, listrik itu bisa digunakan harus menggunakan dengan media yaitu konduktor. Jadi konduktor itu memang teraliri listrik mulai dari tegangan rendah sampai dengan tegangan tinggi. Oke. Nah, di situ kita juga sebagai penyedia kita mempunyai tanggung jawab moral secara penuhnya untuk menjaga masyarakat itu agar tidak sampai terjadi yang namanya kecelakaan kerja atau terhadap keselamatan baik itu manusia maupun terhadap lingkungan sekitar, bisa dari binatang maupun pohon. Nah, PLN sendiri berkomitmen untuk terus memberikan sosialisasi pada masyarakat apa sih bahayanya listrik itu dan apa yang harus dilaksanakan agar listrik itu menjadi kawan baik terhadap masyarakat. Karena listrik itu tidak terlihat tetapi sangat berbahaya kalau tidak digunakan sesuai dengan sebagaimana fungsinya. Listrik itu Mojo, Mas Ponco, Mbak Lisa, seperti rindu. Aduh, apa tuh Pak? Nggak bisa dirasakan, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Aduh, setrum Pak. Iya, nah itu berat banget. Iya, kalau tadi Pak Ponco juga bilang bahaya kelistrikan, ya, bahaya kelistrikan. Aku tahu Pak. Apa itu? Tiap tanggal 20 Pak. Itu mentok, itu. Aslinya 1-2 ya, betul. Ada pemberitahuan itu Pak. Sebenarnya PLN itu baik sekali kepada pelanggannya, Pak. Apa tuh Pak baik? Ini baik buat pasca bayar atau prabayar, Mas Pasca Ponco? bayar maupun prabayar. Apa yang pasca bayar yang pertama pelanggan itu kan pakai dulu selama 30 hari. Jadi diutangi PLN ya. 30 hari. Oh iya. Terus diberikan waktu lagi sampai dengan tanggal 20 untuk melaksanakan pembayaran. Jadi sebenarnya pelanggan itu diberikan waktu 50 hari tanpa bunga. Ya. Tanpa bunga, Pak. Iya, tapi masalahnya kalau 2 bulan dia telat langsung diputus katanya. Ya, karena kita sudah memberikan jangka waktu 50 hari. Ya kebaikannya hilang seketika ya. Berarti tergantung kebaikannya nih ya. Itu kan udah baik sih. Iya. Si waktu ibaratnya kan ada jatuh tempo periode pembayaran tanggal 1 sampai 20 setiap bulan. Iya. Itu kami kasih kelonggaran dan sebelum tanggal 20 itu pasti kami kasih invoice. Invoice ini ibaratnya peratu bahwa ini loh Bapak Ibu tagihannya bisa dibayarkan sejumlah rupiah. Bahkan pelanggan itu bisa melihat berapa nih biayanya itu di aplikasi PLN Mobile. Oke, saya setuju dengan pendapat Anda, tapi saya pengen tahu seberapa banyak orang menggunakan pasca bayar di pajak? Kalau pasca bayar ini gini Pak, pasca bayar ini itu adalah pelanggan kami yang sebelumnya. Sekarang ini kami lebih fokusnya ke prabayar. Prabayar. Iya, prabayar. Jadi untuk jumlah persentasenya sekitaran 40-60%. Nah, kenapa? Karena kami mengedukasi pelanggan terkait listrik prabayar ini banyak sekali kemudahannya. Misalnya kayak tadi jatuh tempo tuh, itu kan untuk pasca nih. Nah, kalau prabayar itu lebih mudah ini ini untuk melihat nih, saya itu setiap bulan habisnya berapa sih? Nah, sebelum 1 bulan pun, misal beli token 100.000 misalnya, itu bisa diperkirakan saya habis setiap hari itu berapa. Oke, saya perkirakan juga di pajak itu masih banyak yang 450 bukan 900. Iya, betul. Iya benar. Benar, karena masih banyak wilayah yang dapat subsidi dari pemerintah. Kami tidak boleh menolak ya, itu adalah hak pelanggan. Jadi kalau memang pelanggan itu dapat subsidi, kami cek dari info data kami dari pemerintah, kalau memang pelanggan ini dapat ya kita kasih kan. Kita kasih. Tapi Mbak Lisa, saya pengen tahu, kita terbuka aja Mbak Lisa ya. Ketika memang 450 kemudian ada orang yang mengatasnamakan saya orang PLN, saya bisa benerin itu dan itu bisa buat AC, buat kulkas 2, buat pompa air dan sebagainya, nggak akan jelek. Dibenarkan apa tidak? Ya, oke, terima kasih. Pak Ponco, Pak Pembelaan, silakan. Saya 450 kan, tolong dibantu Pak. Kepada seluruh pendengar Wika ya, ini kita juga sebagai insan PLN memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi yang dinamakan oknum itu dimanapun pasti ada. Jadi ada yang namanya orang paham listrik belum tentu orang PLN. Ada yang namanya orang paham untuk elektronika juga belum pegawai telekomunikasi. Jadi untuk sebenarnya
untuk daya-daya itu sudah ditentukan dan tarif itu PLN cuma menjalankan regulasi dari pemerintah. Cak Kerto, Cak Mojo. Jadi PLN itu 100% tidak menentukan tarif sama sekali. Yang menentukan tarif adalah teman-teman dari pemerintah melalui DPR pusat. Nah, di situ memang kita tidak bisa menentukan Cak Kerto ini karena saudara saya, saya dapatkan subsidi. Tidak bisa seperti itu. Karena yang masuk ke dalam data untuk yang dapat subsidi itu adalah masyarakat yang sudah dikategorikan oleh pemerintah melalui NPWP atau nomor NIK itu. Jadi misalkan saya sendiri tak selipkan saya masukkan, nggak bisa kalau NIK saya tidak masuk ke dalam daftar pemerintah itu sendiri. Nah, BK Muda yang dimaksud ini adalah untuk R1 yang mampu atau yang subsidi, gitu kan? Oke, lanjut. Ya. Yang menentukan sekali lagi adalah bukan dari PLN. PLN mempunyai database, database itu adalah dari pemerintah Kementerian Dalam Negeri, dan kita cuma menginputkan. Mohon maaf, mungkin kalau ada masyarakat yang masih merasa belum menerima subsidi itu bisa melaporkan ke kelurahan atau kecamatan terdekat. Nah, nanti di sana. Mas Mojo, ini ada satu case juga. Saya akan mendalami ini juga, Mas Mojo, karena ini saya pernah nganterin tetangga saya. Dia keberatan awalnya dia 450 naik karena buat industri menjadi 1.200. Kemudian ini bisa turun dengan catatan dia harus ke kelurahan dulu, minta form dari PLN ada di situ. Dan ini akan diproses selama kurang lebih 2 bulan dulu ke pusat untuk diverifikasi datanya. Apakah betul si yang bersangkutan ini termasuk golongan mampu atau nggak mampu. Setelah itu ketika dapat finally dari sana, itu baru bisa diproses dan ini datanya ada dinas sosial katanya. Maksudnya balik lagi ke 450 pengennya. Dari 1.300 ke 450. Mas Ponjo, ini kita cross check bener apa nggak sih? Ya memang untuk prosesnya benar sekali. Jadi sekali lagi PLN itu tidak bisa menentukan apakah masyarakat si A atau si B itu terhadap subsidi atau tidak. Yang berhak menentukan adalah pemerintah. Sekali lagi kalau PLN sudah memasukkan nomor induk itu ternyata di daftar PLN tidak ada, itu kita kembalikan kepada pemerintahan setempat. Yang terdekat adalah kantor kelurahan, bisa ke kecamatan, dan di situ memang ada formnya yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Nah, setelah form itu sampai ke pusat, otomatis pusat nanti dengan verifikasinya akan memasukkan ke dalam database PLN. Nah, kalau PLN nanti menginputkan lagi sudah masuk, berarti pelanggan itu sudah berhak mendapatkan subsidi sendiri. Saya pengen tahu, dan ini saya pengen ada klarifikasi ya, Mas Mojo. PLN itu sebenarnya misalnya gini, saya pelanggan baru nih. Haknya PLN itu masang sampai MCB itu cukup selesai atau ada hal lain sampai instalasi dan sebagainya? Jadi PLN itu adalah suatu perusahaan yang memang core bisnisnya itu ada di penjualan KWH. Di KWH untuk memastikan masyarakat itu penggunaan sesuai itu kita ukur dengan yang namanya KWH meter. Ukur dari energi KWH itu sendiri. Nah, KWH sendiri itu kita pasang tidak serta-merta dari kita sendiri, Pak. Ya, Cak Kerto, Cak Mojo. Jadi KWH yang kita pasang itu adalah setelah melalui verifikasi dari teman-teman Badan Meteorologi. Badan Meteorologi sebagai badan yang diberikan kewenangan pemerintah sebagai wasit untuk yang berhubungan dengan timbangan. Baik itu KWH meter ataupun timbangan yang lainnya itu harus melalui meteorologi. Meteorologi memastikan bahwa error dari KWH itu, error itu maksudnya untuk pengukurannya itu tidak sampai melebihi dari 5%. Nanti bisa dilihat di tempat pengukuran baik itu punya PLN KWH meter atau air itu pasti ada yang namanya segel. Di situ ada segel dari teman-teman meteorologi dan kita juga sebagai memastikan bahwa meteorologi juga tidak bermain. Segel itu pasti ada 2, ada dari PLN, ada dari meteorologi. Mas Ponco, yang menjadi dasarnya kita supaya kita tahu bahwa misalnya saya punya rumah baru, itu dipasang pemasangannya itu sampai sejauh mana pihak PLN ini sampai kewenangannya gitu. Kewenangannya saya mancep. Sisi pelanggannya. Kayak gimana, Mas Ponco? Jadi kita pelanggan itu segmen kita ada pelanggan tegangan rendah, ada pelanggan tegangan menengah, ada pelanggan tegangan tinggi. Nah, semua sama, kita itu dari energi yang kita salurkan masuk terhadap pengukuran keluar terhadap pembatas. Nah, tanggung jawab PLN adalah di pembatas itu sendiri.
pembatas, keluar pembatas itu adalah tanggung jawab pelanggan, itu biasanya disebut dengan IML atau instalasi milik langganan. Nah, di situ sebagai keselamatan juga itu sesuai dengan surat kementerian atau ini dari pemerintah ya, bahwa setiap instalasi itu juga wajib disertifikatkan layak operasi, bahwa memang untuk instalasi itu sudah sesuai dengan standar dan bisa dialiri listrik sesuai dengan yang diharapkan. Tapi dari teman-teman PLN ada nggak rekomendasi instalator yang bisa direkomendasikan untuk pelanggan? Bisa. Mbak. Iya, ya, kalau di ini sih, jadi gini Bapak, di PLN Mobile itu di situ ada namanya kita paketnya LSP, layanan satu pintu. Kalau misal mau pasang baru, nah di situ sekarang ini lebih mudah ya, misal mau pasang baru. Berapa kalau sekarang? Nah, di situ tergantung apa dayanya juga di situ ada. Oke, kalau sekarang masih ada nggak 450? 450 ada Pak. Masih ada. Jadi tadi kalau kita misalkan dari database tadi ya? Iya. Cak Kerto mau memasangkan anaknya. Mas, aku punya mobil tapi aku sungkan 450. Cak Kerto punya anak, dibelikan rumah. Wah, iya anakku ini cik murah, saya pasangkan 450. Datanglah ke kantor. Data-data semua sudah disiapkan atau melalui PLN Mobile. Nah, terus setelah PLN Mobile kan kita harus memasukkan KTP NIK. Nah, ternyata NIK-nya nggak keluar ya, otomatis Cak Kerto tidak bisa memasang daya yang mendapatkan subsidi. Pak Ponco, ini ada sedikit amplop ya. Tolong dibantu. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau nggak bisa ya berarti ya. Iya. Kalau sekali. Ya, himbauan kepada seluruh pendengar dari Wika FM ya dimanapun berada, sekali lagi untuk proses PLN itu tidak harus bertatap muka atau offline. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada, misalkan punya saudara, bisa dibantu mendaftarkan lewat sini dengan aplikasi PLN Mobile atau 123. Dan tidak membutuhkan perantara sama sekali, dan perantara itu sendiri sebenarnya sudah coba kita hapus dari zaman-zaman ya mulai tahun 2010 ya. Tetapi ya tadi yang namanya masyarakat kan kadang-kadang malas ribet. Padahal kita nggak ribet, tinggal telepon aja. Sekarang semua orang harus punya telepon, tinggal telepon atau ini Cak Kerto, Cak Mojo bisa membuka aplikasi PLN Mobile. Di sini satu genggaman untuk seluruh proses kelistrikan itu nggak ribet, Yang ribet kalau ngecap balik. Apa kabar? Tapi begini loh, tidak semuanya loh orang itu paham tentang PLN Mobile kayak gini, ya kan? Tidak semua orang. Mohon maaf, Mas Ponco, Cak Kerto, di daerah-daerah pelosok, halo pacet. Pak ada sekitarnya, Mas Ponco ini masih banyak yang kurang bisa menggunakan Android, Mas Ponco. Anda tadi bilang bahwa tinggal satu genggaman, ya mungkin orang-orang seusia saya, gitu Mas Ponco ya. Bagaimana untuk ibu-ibu tambah bawah yang sudah uzur? Ya kita bukan sudan ya, ibu kan pasti punya anak, punya cucu, itu kan pasti juga punya HP. Dan daftarnya pun juga tidak harus di lokasi. Ya, misalkan Cak Kerto ini mendaftarkan ini keponakannya yang ada di Kalimantan. Dari Surabaya, dari Mojokerto bisa melalui aplikasi langsung dan nominalnya pun tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahin. Itu adalah harga flat. Dan kita pembayaran satu pintu melalui rekening pusat dengan nomor registrasi. Siap. Ya. Kalau kami sih juga ada ini sih Pak, sosialisasi ya PLN Mobile. Jadi misal ada kegiatan kayak nangkring dengan stakeholder, dengan pelanggan, perangkat desa tadi, kami juga sosialisasi bahwa bagaimana sih cara downloadnya aplikasi PLN Mobile, kemudian terkait kemudahan-kemudahan yang didapat. Nah, karena semua dalam satu genggaman ini udah bisa lapor pengaduan, mau proses pasang baru, simulasi biayanya berapa nih pasang baru misal. Nah, promo-promo pun juga ada di situ Bapak. Jadi semua itu lengkap di situ. Nah, tadi ngomong misal Mbak, ini SLO berapa nih? Nah, di situ juga ada tertera di situ. Karena kami juga LSP ini mempermudah ya, mempermudah pelanggan. Mbak Lisa, saya juga pernah dipersulit sama PLN. Bilang saya, ungkapkan di sini. Bilang saya to the point aja hari ini. Ada yang punya di sini. Ya, begini Mbak Lisa. Banyak keluhan-keluhan ketika saya kebetulan tugas saya di radio, Mas Ponco, Mbak Lisa. Banyak suara-suara sumbang ke saya, Fer, PLN ini kepiye sih?
aku itu pemadaman tanpa ada pemberitahuan. Oke. Telepon 123 sawe ini minta ampun. Penjelasannya Mas Ponco, Mbak Lisa. Ini pakai pulsa reguler soalnya. Baik, terima kasih Cak Kerto, Cak Mojo. Ya. Ini Jadi, teman lama ini. PLN itu kan kita juga tidak menginginkan Oke. untuk pemadaman. Oke. Oke, sekarang kita ke pertanyaan netizen nih, Mas Ponco dan Mbak Lisa. Ada yang tanya nih netizen nih. Apa nih? Ada @biongmuni5. Oke. Nanya apa sih yang sering bikin konsleting atau hubungan pendek listrik? Oke, Nah, Mas apa Ponco nih? atau Mbak Lisa yang menjawab. Monggo. Iya, terima kasih Pak Mas Cak Kerto, Cak Mojo. Jadi yang telah menyambungkan kita dengan para pelanggan kita di luar sana. Ya, listrik sendiri itu kan sekali lagi core base kita kan berjualan. Ya. Oke. Sebenarnya nggak ada yang namanya kampanye untuk listrik itu padam. Iya. Iya. Kita hadir listrik itu 25 jam sehari. Wah, Bukan 24 jam. sampai jam. 25 Sama jam. dia aku juga nggak mau Iya, hubungan kita putus nih. Sama Edi. Dikarenakan memang jaringan kita kebetulan ada di udara dan juga kita itu hidup di masyarakat kan di sana ada pohon, Yeah. ada hewan dan juga ada untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Memang paling banyak untuk yang membuat korsleting listrik itu yang pertama cuaca kondisi hujan. Hujan. Ya, jadi kalau sudah hujan datang terus tumbuh-tumbuhan itu kan tumbuh subur. Iya. Nah, itu menyentuh ke jaringan kita itu sesaat sehingga membuat listrik kita sampai padam. Oke. Terus yang kedua, kalau musim liburan itu anak-anak main layang-layang. Anaknya ini Cak Kerto ini Iya. Anak saya, tapi dacanya dia. Oh, sama berarti. Iya. Kita suka sekali sih teman-teman dari anak-anak yang suka berkegiatan, tetapi alangkah baiknya kalau bermain layang-layang itu jangan sampai dekat-dekat jaringan kita, karena kalau sudah kena di jaringan kita kan kita itu listrik kita itu disetting untuk aman terhadap masyarakat. Jadi kalau tersentuh apapun dia akan mengisolasi sendiri. Jadi melepaskan diri harapannya tidak sampai mengganggu atau mengenai masyarakat sekitar. Oke. Oke. Mas Ponco, kalau anak-anak saya, anak-anaknya Mas Mojo main layang-layang, yang membuat padam itu sebenarnya layang-layangnya atau benangnya sih sebenarnya? Yang pertama layang-layang, terus yang kedua benang yang terbuat dari senar, dari plastik, iya. dari Yang plastik. tajam sekali tuh ya. Dari plastik, jadi dia akan membakar dan menyambungkan untuk konduktor kita sehingga terjadi seakan-akan ada yang menyambungkan. Oh iya. Kalau hewan juga bisa terjadi, Mas Ponco? Hewan bisa terjadi karena hewan itu kan paling tidak ukurannya kan kabel kita kan berhimpitan. Iya. Nah, jadi kalau kena hewan, otomatis hewan itu sebagai penghantar untuk menyalurkan antara Mas Mojo dengan Mas Kerto. Oke. Hewan apa itu misalnya? Kita itu Kebanyakan garangan sebenarnya. Lebih kebanyakan jelasnya. kita itu di tikus, Pak. Oh, di tikus. Iya, di tikus. Masyarakat kita mungkin banyak yang mengira tikus ya. Iya. Jadi tikus-tikus itu yang kondisi saat ini mungkin manusia ini pembuangannya sudah bersih sekali. Jadi tikusnya cari makan susah. Jadi naik-naik naik ke naik tiang. ke Iya atas memang gitu. tikus. Oh kata siapa tikus cari makan susah? Gampang. Sekarang makanya aspal loh ya. Aku nggak ikut-ikut. Iya. Aku nggak ikut. Mas Ponco, Iya. kalau kita ngomongin soal bagaimana terjadinya suatu pemadaman karena tadi ada hewan, ada layang-layang, balon udara misalnya. Nah, kalau misalnya pohon yang tumbang atau ranting itu bisa nggak kalau mendekati jaringan? Ya, terima kasih. Jadi untuk pohon ini kan sebenarnya juga kita perlukan untuk kehidupan kita. Tetapi sekali lagi kita juga koordinasi dengan teman-teman DKLH, teman dari teman BPBD, yang pasti untuk yang sudah masuk ke TU kita, kita arahkan, kita izin untuk pemotongan pohonnya. Harapannya satu, kita kan di luar sana juga banyak teman-teman yang peduli lingkungan. Jangan sampai kita tebang-tebang pohon, terus wah itu PLN tidak mendukung, DKLH tidak mendukung terhadap lingkungan. Yeah. Jadi kita tetap koordinasi dengan teman-teman
ada bagian lain, dan juga untuk pemotongannya kalau bisa nanti kita sama-sama biar nanti secara estetika kebetulan Mojokerto biar tetap mendapatkan Adipura ya, Oke. Mas Mojo. Jadi pemotongannya biar tetap rapi. Itu Oke. kalau dengan pihak-pihak tertentu. Kalau dengan pelanggan, misalnya saya, kekeh nih, Mas jangan dipotong, itu mangga saya mahal itu. Saya mau potong tapi daunnya aja, hanya 3 lantai. Ya, Gimana nih? ya memang sesuatu resiko itu pasti akan terjadi. Ya kita di situ kita mencoba untuk memberikan sosialisasi yang pertama kepada kepala desa, harapannya bisa membantu kita untuk memberikan edukasi bahwa sebenarnya listrik ini juga untuk mereka dan juga untuk masyarakat sekitar. Nah, pohon itu sendiri meskipun kenanya di rumah dia itu bukan hanya rumah pelanggan itu aja yang padam, tetapi hampir seluruh desa akan mengalami padam. Cara amannya berapa Mas Bonjo? Kalau Aslinya? menurut standar ROW kita, range of way kita itu adalah 3 meter. 3 meter dari jaringannya? 3 meter dari jaringan. Tetapi karena tadi kondisi-kondisi mungkin ini mau panen Pak, minta tolong dirapikan ya akan kita rapikan dulu. Sorry, bayar apa enggak? Gratis. Tapi memang ada ya pelanggan-pelanggan kayak gitu ya? Ada. Banyak. Itu keluarga saya itu. Iya banyak. Mbak Lisa baru sebulan udah bilang ada. Karena sudah pengalaman. Belum 2 bulan. Sebenarnya kita itu nggak pengen untuk melaksanakan pemotongan pohon. Iya, ngapain sih Pak ya gitu? Iya. Capek-capek Teman-teman gitu. itu kadang-kadang nyeletuk juga. Pak Dor, aku iki pamit ning anakku kerja listrik. Kok aku ning lapangan potong-potong pohon. Anakku isin aku ditakoni apa. Ya, kerja itu listrik kamu potong-potong pohon ya. Itu sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita bahwa memang ya apapun akan kita laksanakan. Intinya kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat bahwa listrik itu bisa hadir 24 jam dalam 1 hari, 7 hari dalam 1 minggu, dan 365 dalam 1 tahun. Mas Bonjo, ini sebenarnya berlaku untuk di jalan raya arteri nggak sih dalam kota misalnya? Ini hubungannya nanti kerjasama sama siapa? Stakeholdernya sama BPBD atau sama siapa? Untuk hubungan dari yang penanaman di kota itu biasanya kita dengan DKLH. Oh, KLH. DKLH ya. Oh iya iya. Oke, next ya. Oke, Pertanyaan boleh. netizen ya. Ada @nadidiah_. Apa benar kalau ada jaringan kabel rumah yang terbuka arusnya keluar itu buat boros listrik? Cara cek sederhananya kayak gimana gitu kan? Ini kalau lihat Nadidia nih mantannya Cak Mojo ini ya. Kita diceritakan ini ya. Saya dulu setelah sama Edi pindah sama dia. Iya. Silakan Mbak. Iya. Bu Lisa. Oke. Ya. Monggo Bu Lisa. Jadi gini, apa benar ya? Memang benar kalau memang ada jaringan kabel rumah itu terbuka atau terkelupas itu pasti ada arus listrik yang keluar bocor ya. Oh, Ibaratnya gitu. ya. Nah, untuk menyiasatinya, nah ini ada kewenangan tadi ya dari sisi pelanggan sama ada dari sisi PLN ya. Nah, misal kalau dari instalasi pelanggan ini ada yang aus atau rusak udah lama nggak diganti, nah itu juga berpengaruh. Akhirnya arusnya bocor itu dan akan boros. Borosnya gimana? Tagihannya akan bengkak, tagihan listriknya. Kadang orang merasa kok biasanya habis 100.000 misal, sekarang kok banyak jadi 300. Ini pasti yang 450 diomongin ya, 400 ya. Biar kamu kan dari tadi 450. Aku tahu. Tapi tahu. Kalau Lisa 100.000 Sensi banget sama 450. Kalau 100.000 sampai 200 itu 450 bos. 60.000, 80.000. Saya sampai cek ke tangga. Mbak Lisa, sebenarnya estimasinya berapa instalator atau yang ber-SNI kabelnya di rumah itu diganti 5 tahun sekali, 10 tahun atau berapa Mas? Supaya kita bisa tahu gitu. Ya sebenarnya untuk standarisasi sih tidak ada secara pasti ya. Yang bisa kita jadikan acuan bahwa kalau seluruh beban kita padamkan itu harusnya tidak ada untuk KWH yang 0 KWH. Iya, harusnya tidak ada KWH yang berputar. Misalkan untuk sekarang kondisi kita kan hampir sudah 90% KWH kita kan sudah berupa digital. Nah, perhitungan digital itu adalah 1 KWH kan berdasarkan dengan pulse yang lampu kedip itu. Untuk perhitungan kepada teman-teman atau kepada pendengar Wika FM ini bisa dicoba dipadamkan seluruh semuanya dari instalasinya ya? Dipadamkan baik itu lampu untuk colokan-colokan. Nah, dilihat di KWH kita kalau itu mengeluarkan pulse lampu itu masih berkedip berarti ada kebocoran arus di dalam kabel itu. Oke. Ini kalau yang prabayar.
Kalau yang pasca bayar Sama. meteran sama. Iya, jadi untuk kita kan tidak ada sekarang yang piringan. Kalau dulu kan piringan, sekarang kan sudah kita ganti semua Masih dengan ada mas, digital. masih aja piringan. Berarti nggak mau diganti. Rencananya Iya, diganti juga itu. iya. Itu sudah masuk TU kita mungkin. Tapi Nah, sudah diganti baru dari 4 tahun yang lalu. Karena permajaan dulu katanya saya didatangin orang PLN, Mas Ponco disuruh ganti karena mungkin sudah masanya hampir 20 tahun lebih harus diganti. Yang lama diganti, kemudian diganti bukan token, diganti tetap sama itu, tapi sudah baru. Iya. Nah, untuk ngeceknya kalau kita padamin semuanya, meteran yang piringan itu harus Masih berhenti. piringan. Masih berhenti, iya. Harusnya berhenti ya. Itu berarti nggak ada kebocoran ya? Nggak ada kebocoran. Oke, kalau misalnya ada kebocoran, Mas Ponjo saya pengen tanya, apakah yang melakukan harus teknisi PLN atau orang yang cukup mengerti listrik? Monggo. Ya, kalau untuk masyarakat kita berikan kebebasan untuk pelaksanaan itu sama. Tetapi harapannya kalau masyarakat menggunakan jasa itu setidaknya mereka adalah suatu lembaga yang memang Punya diakui sertifikat? oleh pemerintah berupa gitu. dengan PT itu mempunyai kelembagaan yang sudah tersertifikasi oleh pemerintah. Nah, tapi toh kalau misalnya kamu mau benerin listrik nih, beli-beli alat listrik, bisa tuh, nggak usah ke tempatnya. Online Kemana? bisa. Di mana? Tumbas lah, aplikasi Tumbas. Tumbas. Ya kayak gitu toh, itu ke bulan sebelah itu. Di aplikasi Tumbas tuh bisa di situ. Sampai rumah dianterin? Sampai rumah dianterin. Oke. Bisa tuh. Luar biasa ya. Jadi tinggal klik aja aplikasi Tumbas, di situ banyak tuh apapun yang kita pengenin ada di situ. Oke, ya, sip. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari netizen ada @ip, panjang banget E-nya Mbak. Peralatan masih nancap, apakah itu masih nyedot listrik, bikin boros? Boleh Gimana Pak, nih? Boleh, boleh siapa aja nih? Mas Ponco. Ya. Atau saya aja, saya jawab sendiri nih. Saya bukan wakasan kamu nih. Ya, yang pasti suatu peralatan itu ada yang namanya dinamo kan. Dia itu yang pasti ada kumparannya. Kalau itu menancap sekecil apapun itu pasti ada tenaga yang untuk menghasilkan masih kumparan nyedot itu. listrik. Iya, meskipun Misalnya itu kecil nih, ada. ngecas nih. HP. Ya, ngecas. HP Udah itu tak lepas nih, seret. Ya, di dalam casasan itu kan sendiri ada yang namanya adaptor. Iya. Nah, adaptor itu kan di dalamnya juga pasti ada kumparan. Oke. Nah, kumparan itu kan ada tahanan. Nah, itu adalah salah satu yang membutuhkan energi untuk memanasi itu sendiri. Jadi tetap ada meskipun kecil. Meskipun nggak menghantarkan ke HP ini buat ngecas, Ya, tetap bisa. itu yang pertama akan sedikit boros ya, bisa mengeluarkan energi karena energi itu akan terhitung oleh kWh meter. Terus yang kedua, kalau lama-lama ditancapkan akhirnya jadi panas, itu yang menyebabkan kebakaran biasanya. Oh. Iya, karena dialirin arus listrik terus akhirnya jadi panas. Kalau kualitasnya kurang bagus atau terkelupas sedikit itu bisa menyebabkan kebakaran. Makanya kalau kebakaran biasanya nggak pakai menunggu lama, dia akan lari sepanjang ada kabel itu. Oh, makanya kalau tidur cepat jangan pakai sekali. sambil ngecas kamu. Aku diem, kamu tahu nggak? Mempersiapkan pertanyaan. Ya udah sekarang tanyain deh, jangan dipersiapin aja. Mas Ponco, Mbak Lisa, Siap. berarti kita Siap. sebagai pelanggan yang baik, yang bijak harus mematikan semua peralatan, baik itu TV yang sekarang bisa standby, kemudian misalnya pompa air harus mati semuanya, nggak boleh nancep, karena itu termasuk juga mengalirkan listrik walaupun sedikit. Iya. Dan itu bisa menjadi tambahan nominal nanti secara finansial. Iya. Oh, termasuk Nah. ini ya alat-alat pintar itu ya. AC di Semua. oh iya hidup ya. Artinya harus dicabut dari kontaknya, betul Mas Ponco? Nggak bisa kalau alat pintar. Iya, Enggak, itu kan ada itunya, bos, ada kabelnya Ya, kan. lebih baik dicabut, tetapi kan kalau kita setiap hari dinyalakan kan tidak sampai jangka waktu lama. Nah, tetapi kalau kita akan berpergian jauh, misalkan dalam beberapa hari itu alangkah baiknya untuk dicabut Oke. untuk menghindari dari kebakaran itu sendiri. Iya, iya. Sama iya. mungkin ini ya, Mas, kadang itu kayak stop kontak itu ditumpuk, Iya. tumpuk. Nah, Itu juga bisa. nah itu juga berpotensi Iya. menjadi kebakaran. Nah, Korsleting juga. Nah, kadang kan anak-anak kecil itu misal main game ya, udah baterainya mau habis ditancap, orang tuanya tancap semua. Nah, itu juga potensi kebakaran juga. Panas. Nah, panas. Nah, Mantan jangan ditumpuk-tumpuk ya. Panas. mungkin Bukan, aku diimbau nggak. ke anaknya Ngomong juga. soal mantan, aku jadi inget Mas Ponco, Mbak Lisa. Ketika kita euforia ulang tahun, biasanya teman saya dulu, namanya Imam, itu saya ikat di tiang listrik. Kesetrum akhirnya. Nah,
Itu emang ada listriknya nggak sih sebenarnya? Kita pengen tanya. Alasnya juga mungkin alas kaki. Kan biasanya nih ulang tahun ya, itu pakai tepung gitu kan, dipakai Itu air. viral dulu Pak. Iya, pakai air akhirnya kesetrum kan? Iya. Itu emang ada tegangannya atau gimana sih Mas Bonjo? Kalau standar kita itu setiap peralatan kita itu kan kita bumikan dan juga kita beri isolasi agar tidak sampai terjadi sesuatu di peralatan pendukung kita. Nah, misal pun ada kebocoran itu biasanya sudah kita eliminir dengan langsung dari pusatnya itu melepaskan diri, Pak. Jadi itu tadi pemadaman itu kita bagi dua. Yang pertama tadi ada pemadaman yang memang harus kita laksanakan untuk pemeliharaan dan juga penggantian material. Yang kedua adalah untuk pengamanan bila terjadi sesuatu. Iya. Gangguan. Ini masih belum selesai. Kita selesaikan ya. Pemadaman itu ada yang berkala, artinya peremajaan memang dibutuhkan oleh teman-teman PLN ya, karena peremajaan. Tapi kalau misalnya ada moro-moro mati jelek, nyala dilutes maru suwe gitu. Ngerti gak apa? Apa ya? Anakmu layangan mau lo. Enggak sampai kita tahu. Mas, ini ada yang pemberitahuan langsung karena biasanya di-share di grup gitu ya. Di WA kelurahan ada pemadaman di desa ini nanti sampai diperkirakan sampai jam sekian akan selesai gitu kan. Tapi ada yang moro-moro jeres padam. Itu sebenarnya kenapa? Ya itu tadi, jaringan kita itu minimal itu ada di angka sekitar 40 kilo, Pak. Untuk kadang-kadang yang membutuhkan lama adalah karena kita harus melaksanakan asesmen mulai dari pangkal sampai dengan ujung. Nah, itulah kita membuka pintu kepada masyarakat selebar-lebarnya, semua media kita buka, baik itu PLN Mobile maupun 123 untuk memberikan informasi secepatnya kepada kita. Kalau di sana misalnya ada ledakan, bisa kita isolatir biar tidak padam keseluruhannya. Kalaupun yang lama ya, yang lama di sekitaran situ aja. Seperti itu, Cak. Oke. Aku mau ke Mbak Lisa dong. Boleh. Oh, pilih-pilih. Nih katanya. Mbak Lisa, penguasa pacet nih, toh katanya, Po. Toh. Nah, apa sih masalah yang dihadapin kalau di pacet nih biasanya? Di pacet itu Mas ya, karena kita memang baru ya. Nyaman. Maaf, Pak, Mbak Lisa. Oh iya lupa. Bukan Jono. Silakan Mbak Lisa. Kalau pacet ini memang wilayahnya kan mayoritas rumah tangga ya. Ya. Tadi juga sudah disampaikan terkait subsidi ya Pak. Jadi banyak sekali pelanggan-pelanggan ini yang minta subsidi. Jadi ada yang misal non subsidi kemudian beralih ke subsidi. Nah itu memang perlu pengecekan dari NIK pelanggan dan harus pelanggannya sendiri yang ke kantor. Nah misalnya tadi Pak Kerto ya, Mbak wis iki ngene. Kita ada dasarnya. Jadi ada NIK ini dicek namanya. Ada Mbak Lisa yang kayak gitu. Iya kita cek dulu. Dasarnya kalau memang udah sesuai dengan database yang pemerintah dari Kemensos itu udah masuk, nah itu ya kita kasihkan dari non subsidi menjadi subsidi karena kan rupiahnya lebih murah ya seperti itu. Banyak sih seperti itu. Kemudian mungkin kalau kayak padam yang terencana tadi, nah kita sharingkan ke kayak WAG, ke stakeholder, ke pelanggan, sama yang disampaikan Pak Konco tadi kita juga pelanggan ini misal ada pemadaman darurat ya, nah bisa lewat PLN Mobile atau call center 123 untuk menyampaikan. Oke. Mungkin tambahan sedikit ya. Apa yang disampaikan oleh Bu Lisa tadi bahwa untuk pengajuan memang harus benar-benar langsung ke kantor, Pak. Karena banyak untuk pihak yang memanfaatkan. Misalnya nih Pak, misalnya gimana? Ya, misalnya Cak Mojo ini harusnya dapat subsidi. Terus Cak Mojo itu belum memanfaatkan. Tiba-tiba Cak Kerto ini datang melalui Calu. Cak ini tahu Cak Mojo ini dapat subsidi. Akhirnya diambil subsidi ya. Terus datang ke kantor, kan PLN kan nggak tahu yang atas namanya Cak Mojo itu siapa, Cak Kerto itu siapa. Yang penting NIP itu masuk ya kita masukkan. Nah, pada waktu Cak Mojo itu punya istri 2, daftarkan lagi. Ternyata nggak bisa ya. Ternyata udah dipakai oleh Cak Kerto. Pak Bonjo. Saya tadi mau ngeleceh ini emang nakal ini. Kok ke saya istri 2 ini gimana? Alhamdulillah ini istrinya Mojo juga melihat, nanti pasti akan rame di rumah ya karena podcastnya kita. Jadi seperti itu. Kalau bisa datang sendiri aja ke kantor. Kita tidak ada, jangan takut datang ke PLN. Ya, kita akan memberikan solusi apa yang diminta oleh pelanggan. Klarifikasinya. Next, ada lagi yang nanya @xn_Yamin ya Tuhan susahnya. Gimana Jo? Kabel PLN beberapa titik niku semrawut. Nopo wonten pembenahan berkala. Nggak ditanam aja nopo.
Ya, terima kasih Maaf, Sangsekerta gini paham Pak ya bahasa Sangsekerta? Paham. Kita kan orang Kebetulan Mojopahit. saya Mojopahit. Ya, jadi perlu diketahui semua bahwa yang di luar sana itu kabel itu belum tentu milik PLN. Ya. Jadi yang saat ini kan banyak sekali, terutama dari teman-teman untuk ini kabel data. Iya, wifi ya. Kabel wifi itu banyak sebutin ya. sekali. Itu banyak sekali yang kalau kita lihat itu jumlahnya bisa 10 sampai 25 kali punya PLN. Oke. Itu ganggu nggak sih sebenarnya ke PLN-nya? Ke kabel Kalau listrik PLN? dibilang ganggu, ya pasti mengganggu karena untuk memudahkan pelayanan kita biasanya teman-teman untuk melaksanakan pemeliharaan atau perbaikan itu terhambat ya karena kesemrawutan oleh kabel yang tanpa ada koordinasi dipasang di sekitaran tiang kita. Nah, ya mungkin kalau Bapak merasa di situ ada kabel yang semrawut bisa lapor ke kita nanti biar ada petugas yang melaksanakan pengecekan. Ke 123? 123 bisa, di PLN Mobile juga bisa. Biasanya itu by phone aja atau butuh ini dokumentasi? Foto. Yang pasti untuk memudahkan dari pelayanan kita itu alamatnya jelas. Oke. Perlu share berarti Mas Ponjo? Siapa? Share. Kalau ada titik koordinatnya lebih baik. Tapi alamat jelas misalkan RT A, RW C di depan rumah ini itu bisa. Tapi kan masalahnya area Kabupaten Mojokerto 18 kecamatan cukup banyak. Seberapa banyak petugas yang bisa on the way begitu ya? Mojo. Jadi untuk Mojokerto sendiri kita terbagi oleh 3 unit pelayanan. 3 yang pelayanan? Iya. Yang pertama Mojokerto Kota, terus ada teman-teman dari Mojosari, dan juga ada Pulisa dari ULP Pajak. Ya. Itu kita setiap shift itu standby 24 jam untuk pelayanan gangguan. Ini yang mobile atau yang bermotor? Karena saya lihat juga di lapangan ada yang bermotor juga. Kita terbagi jadi 2, kita ada menggunakan mobil untuk yang penanganan gangguan yang besar, terus ada untuk percepatan kita menggunakan ULC atau unit layanan cepat dengan motor roda 2. Oh. Cepet nggak sih Pak tanggapannya Pak ketika lapor gitu? Ini adalah keunggulan kita di PLN Mobile. Jadi nanti Bapak Cak Mojo, Cak Karto bila laporan nanti ada Bapak dapat nomor laporan. Terus nomor laporan nanti bisa melihat untuk kondisi delivery ke petugas atau belum. Nanti petugas perjalanan statusnya berubah. Oh, di aplikasi tadi bisa dibaca. Bisa dibaca. Dia belum download PLN Mobile. Nanti coba saya ajarin. Belum. Siap Mbak Lisa. Saya mau kalau diajarin Mbak Lisa. Iya. Angsuran ini HP gua berapa nih? Iya. Lewat ini juga mungkin bisa ya saya nambahkan dari grup ya, kita ada WA grup ya. Terkadang ada urgensi, misal Bapak di sini ada truk yang nabrak nih kabel PLN sehingga padam. Nah, itu kan tiangnya roboh gimana. Nah, itu bisa kita tindak lanjuti ya secara paralel. Nanti pelanggan kita edukasi buat laporan PLN Mobile, buat apa bisa melihat tracingnya, tapi juga kita bisa komunikasikan ke petugas juga. Nah, karena di situ kan kita butuh pelayanan teman-teman mungkin Pak harus nyala nih. Nah, di situ kita bisa jemput bola juga. Oke. Tadi sudah ada banyak sekali edukasi buat kita semuanya. Tapi saya pengen tahu apa tuh? Beberapa case yang viral sekarang. Contohnya yang lagi happening banget ya. Ini di Sidoarjo, Mas Ponco, Mbak Lisa, perlu saya kasih info lagi bahwa di Sidoarjo itu ada seorang ibu-ibu yang dia itu harus memindahkan tiang listrik di rumahnya viral ya? Dengan biaya 11 juta dari PLN. Mohon penjelasannya, Mas Ponco. Maksudnya cagae PLN masuk ke dalam rumah, terus pengen dipindah. Bayar 11 juta. Dari 16 juta dikasih keringanan 11 juta. Oke. Nah, ini terkait masalah ini banyak sekali netizen yang memojokkan atau menggoreng ini info menjadi info sama PLN. Gimana nih, Mas Ponco? Mas Ponco. Sebenarnya kayak gimana? Iya, terima kasih Pak Cak Karto, Cak Mojo. Ya, ini mungkin sudah beberapa bulan yang lalu ya memang sempat viral adanya mindah listrik kok bayar. Seperti itu. Jadi, logikanya masyarakat itu kan tiang PLN gitu ya. Jadi sebenarnya untuk proses pemasangan tiang itu kan nggak ujuk-ujuk bengi dipasang terus nomor isu ngadeg. Kan pekerjaan kita itu pastinya kita laksanakan kalau tidak gangguan ya. Kalau normal itu kita laksanakan di jam kerja.
untuk pemasangan sendiri itu kan pasti kasat mata dan juga kita akan melaksanakan perizinan ke masyarakat sekitar. Ya mungkin penanaman tiang itu dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum pelanggan itu komplain atau pelanggan itu baru menempati rumah itu. Jadi mungkin dulu bisa jadi izinnya kepada orang tuanya atau kakeknya atau mungkin izinnya kepada pemilik rumah sebelumnya dan kebetulan ibu itu baru beli untuk rumah di situ. Nah, kebetulan yang membeli adalah sesuatu yang tidak mau adanya bangunan di depan rumahnya. Nah, pada dasarnya untuk proses itu di PLN dinamakan permintaan pihak ketiga. Ya, itu PFK, berarti pelanggan mengajukan dikarenakan ada permintaan khusus untuk dilaksanakan sesuai dengan permintaan mereka. Nah, itu biasanya kita tampung, kita laksanakan survei untuk melihat kondisi apa yang dimaksud oleh peminta itu. Itu dengan hasil survei itu diketahui bahwa ternyata ada aset PLN ini di titik koordinat ini diinginkan pindah di titik koordinat itu. Nah, PLN sendiri sebenarnya tidak mau memberikan beban kepada masyarakat, tetapi dalam pelaksanaan pemindahan itu PLN tidak mempunyai anggaran untuk pemindahan itu. Jadi memang untuk anggaran pelaksana pemindahan itu adalah murni kita berikan kepada pelaksana dengan perantara kita, tetapi dibayarkan oleh pelanggan. Artinya kos yang 11 juta itu untuk pemindahan dari pihak ketiga yang melaksanakan pemindahan itu? Iya. Bukan ke PLN larinya maksudnya gitu ya? Bukan ke PLN sama sekali, jadi ke pihak pelanggan. Setelah mengajukan, kita survei, kita estimasikan untuk ongkos yang akan kita bayarkan ke vendor, yaitu yang akan kita bebankan kepada pihak pelanggan atau pihak meminta. Tapi kalau sudah terlanjur Mas Ponjo, misalnya di sebuah rumah sudah ada bangunan dan ada tiangnya, itu berbahaya nggak sih sebenarnya? Kalau sudah terlanjur ya ini ya? Itu tadi, jadi untuk listrik itu sebenarnya mempunyai keamanan yang berlapis. Jadi misalkan listrik itu panjangnya ada sampai dengan 40 kilo. Di kilometer berapa itu kita ada pengaman. Kalau terjadi sesuatu, biar bisa meminimalisir yang pangkal tidak sampai terganggu, tetapi yang ujung aja terganggu. Nah, misalkan ada tiang di situ ya, kalau terjadi sesuatu itu pasti akan mengisolatir sendiri dengan memadamkan listrik itu sendiri. Katanya juga ada ganti rugi juga. Kalau misalnya untuk yang sudah terlanjur, artinya begini, PLN itu dalam menyediakan pasokan listrik kan butuh pemangkal, kemudian juga ada tiangnya, katanya juga ada ganti rugi, Mas Ponjo. Iya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 ya, tahun 2008 tentang keterlistrikan, ya memang ada klausul bahwa di pasal 32 kalau nggak salah di huruf F itu, bahwa untuk masyarakat yang tanahnya dilewati atau tertanam ini apa itu namanya tower yang dilewati sutet itu mendapatkan kompensasi. Dapat kompensasi. Yang dimaksud sutet adalah tegangan yang memang di atas 150 kV. Jadi kalau yang di bawahnya itu tidak dapat sebenarnya. Tapi insya Allah dengan listrik itu terus mengalir, ya akan mendapatkan pahala yang sama dengan itu. Ya mungkin dulu perizinannya maksudnya orang tuanya biar mendapatkan pahala, tapi mungkin dengan adanya anak, cucu, dan lingkungan bersih ya. Tapi secara undang-undang, secara klausul memang tidak ada kompensasi? Tidak ada. Nggak ada? Khusus untuk yang SUTM tidak ada. Yang sutet tidak ada? Yang sutet ada. Ada. Berarti kamu mendirikan rumah dekat sutet aja? Karena memang pembiayaan itu atau ganti rugi itu karena memang berdampak begitu Mas Ponjo ya? Iya. Berdampak kalau memang tekan tinggi ya? Tapi ya pertama kali kalau Cak Mojo membeli ujuk-ujuk di rumah situ ya, yang mendapat kompensasi yang pertama. Iya. Setelah kerto. Kalau kecuali nanti Cak Mojo punya rumah, terus kita dari PLN akan pembangunan sutet dan terlewati oleh tapak tower kita, itu yang akan. Saya biasanya berteduh di bawahnya sutet. Sebenarnya kalau di bawah sutet itu, kalau menurut sistem ya keterlistrikan itu daerah yang paling aman. Karena tidak mungkin terkena oleh petir. Karena terpayungi oleh sutet itu sendiri. Iya. Aman dari petir tapi nggak aman dari listrik. Mas Ponjo, Mbak Lisa, satu hal lagi. Ini yang menjadi viral adalah saya dengar juga berdasarkan data juga, ada pelanggan oknum ya, yang artinya
dalam proses pidana karena mencuri listrik. Tapi juga ini sebenarnya random atau memang pas lagi sweeping atau laporan warga, karena banyak juga dari orang-orang yang misalnya saya tahu nih, Mas Ponco, Mbak Lisa, saya tahu bahwa ada tetangga saya yang mencuri listrik atau jabel dari tegangan utama untuk penerangan jalan. Ini sebenarnya diperbolehkan apa enggak sih, monggo? Untuk keselamatan, monggo. Ya, jadi untuk instalasi ketenaga listrikan itu kan sebenarnya ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama, untuk instalasi itu kalau milik PLN, otomatis setiap pelanggan yang akan mengambil itu harus meminta izin atau yang memasang adalah dari pihak PLN. Terus kalau itu adalah instalasi milik pribadi, IML misalkan punya pemerintahan PJU atau punya pabrik, itu harus meminta izin terhadap yang mempunyai itu. Kalau punya PLN diambil secara langsung, itu yang namanya pencurian. Jadi di tim kita itu sebenarnya ada yang namanya tim P2TL, yaitu pemeriksaan ketertiban tenaga listrik. Awalnya memang semangat kita adalah memberikan pengecekan kepada masyarakat terhadap bahaya K3. Kita cek untuk apakah KWA kita itu masih layak, untuk kabel kita itu masih benar, terus untuk fungsi dari pengukuran kita masih normal apa enggak. Nah, tapi ternyata di dalam pelaksanaannya banyak sekali ditemukan masyarakat kita yang melanggar dari aturan tadi dengan melaksanakan penyambungan secara langsung tanpa melalui KWH meter. Nah, itu tadi memang secara dengan undang-undangnya itu bisa dikenakan yang namanya perdata maupun pidana. Tetapi selama ini kita dengan teman-teman kepolisian, kita pengecekannya juga dikawal oleh tim penyidik dari teman-teman kepolisian. Nah, ya, jadi kita bukan sekedar memeriksa aja tanpa melibatkan masyarakat, tetapi kita sebagai dari penyidik juga mendampingi kita untuk melaksanakan pemeriksaan itu. Itu kalau misalnya ada oknum langsung kamu tak penjara, kamu tak proses, atau kita mediasi dulu atau gimana sih? Nah, selama ini teman-teman kepolisian juga memberikan kewenangan penuh pada PLN untuk menerapkan perdatanya. Tapi kalau memang itu harus karena pidana, ya teman-teman kepolisian akan melanjutkan ke dalam pidana. Selama ranah perdata itu terselesaikan, maka nggak sampai pidana? Untuk selama ini terselesaikan secara perdata. Perdata. Yang di Sidoarjo sampai gimana? Kalau Sidoarjo itu ya mungkin karena kasusnya terlalu besar ya. Ya, jadi nilainya juga cukup fantastis sehingga untuk teman-teman kepolisian ini juga mencari celah atau mencari sopo sih pelaksana pelaku sebenarnya. Harapannya biar nanti tidak berlanjut kepada yang lainnya, dan kalaupun ada oknum dari PLN bisa segera diproses. Gitu ya. Mungkin ini ini yang kayak bantol tadi kayak di PJU itu kan liar ya. Nah, saran kami himbauan ke masyarakat, kalau memang dibutuhkan listrik sekitar situ untuk PJU, mending dilegalisasi aja. Misal buat surat permohonan, nanti bisa koordinasi sama pihak berwenang dari pemerintah ya. Misal dari di sini ikut Dishub atau LHK semacamnya itu. Nah, itu nanti bisa dilegalkan, Pak. Jadi kita biasanya koordinasi, nanti dilegalkan terkait mana sih titik-titik PJU yang mau dipasang baru kan, yang ikut pemerintah. Kadang pelanggan ini kan wis dibantol aja ya, ibaratnya kan banyak sekali PJU liar yang kami tertibkan. Nah, itu bisa nih buat surat permohonan dari RT RW. Nah, nanti bisa koordinasi sama Dishub ya, kalau memang mau masuk ke Pemda, legalisasi untuk pembayaran listriknya kan ada tuh di Pemda, supaya pelanggan ini nggak usah bantol-bantol karena kita tertibkan. No, wes lereno tala kerjaan musim iku. Enggak, kita pengen menerangi semua area Mojokerto Raya biar tidak kamu buat mesum gitu loh dengan mencuri. Ada lagi yang masuk, silakan. Ada. Terakhir. Dani Chandra _ tegangan nggak stabil karena apa ya? Apa bener bisa cepet ngerusak alat elektronik rumah? Gimana nih, Mas Ponco? Ya, terima kasih, kembali lagi ke tadi ya, disampaikan untuk pembantolan. Sebenarnya kita memasang itu sudah kita ukur. Misalkan kabel ini untuk melayani 10 pelanggan. Nah, ternyata dalam kenyataannya ada masyarakat yang bantol. Banyak tuh yang bantol. Sehingga kabel itu secara efektivitas, secara KHA dia nggak memenuhi, sehingga dia harusnya bisa tersalurkan 100%, bisa menjadi 80%. Dikarenakan memang sambungan-sambungan liar itu tadi. Nah, makanya kepada masyarakat ya kalau bisa ya daftar aja secara resmi agar nanti tidak tersandung
ke dalam kasus perdata maupun pidana. Yang pertama, terus yang kedua menghindarkan dari bahaya kebakaran dan keselamatan masyarakat umum. Karena kalau masyarakat sendiri memasang itu kan biasanya cepet-cepetan, cepet-cepetan kan ketahuan, pokok tersambung dan bisa nyala, itu bisa menyebabkan kebakaran. Yang pertama itu tadi, akhirnya kuat hantar arus kita itu tidak sampai sesuai dengan yang kita harapkan. Harusnya berkurang bisa 100%, di sini 230, di sana 220 lah, kurang 5%. Ternyata dengan banyaknya itu berkurangnya 10%, sehingga sampai dengan di bawah pelayanan kita. Berarti pelanggan yang kayak gitu tadi, yang tegangannya nggak stabil, gimana nih? Laporan atau kayak gimana? Terus tindakan dari teman-teman PLN apa nih? Bisa laporan, nanti ada tim yang akan mengecek di sana. Yang pertama akan mengecek kalau ada sambungan liar, mungkin nanti langsung diamankan atau disosialisasikan dalam waktu tertentu. Nah, karena untuk teman-teman pengecekan itu kan beda divisi dengan teman-teman yang melaksanakan penertiban. Terus yang kedua, kalau memang nanti dibutuhkan untuk perbaikan perluasan, kan kita koordinasi dengan masyarakat sekitar. Misalkan kita harus tanam tiang berapa untuk penarikan barunya, seperti itu. Bener nggak sih Mas Ponco, ketika untuk yang listrik pasca bayar ini bisa salah prediksi untuk pembayaran listrik, misalnya bulan ini 200, bulan depan bisa 300, nanti bulan depannya nanti bisa dikurangi karena kelebihan, akhirnya 200.000 aja karena ini adalah salah pencet, bisa nggak sih kayak gitu? Kalau peluang bisa saja Pak, tapi sekali lagi masyarakat bisa meng-cross check kita. Yang pertama, kita saat ini ada yang namanya swacam. Jadi selain petugas kita yang datang ke lokasi, pelanggan bisa mengirimkan setan yang terakhir, setan KWH-nya. Jadi melalui PLN Mobile dengan memfoto, mengirimkan ke ini kan terdaftar setiap pelanggan kan ada ipelnya. Nah itu otomatis kita masukkan itu sebagai setan. Nah, untuk pelanggan bisa cross check, maksudnya apakah pembayaran itu setannya sama dengan posisi di lokasi KWH itu. Kalau selisihnya terlalu banyak berarti ada setan tunggu yang masih belum terbayarkan, sehingga nanti mungkin bulan depan harus ditagihkan. Atau kalau kurang bisa disampaikan ke PLN, aku harusnya sekian kok. Nah itu kan bisa jadi karena pelanggan itu kan meternya ada di dalam, kadang-kadang di dalam pagar. Nah itu memang teman-teman bisa jadi pelanggan itu bulan ini tinggi, terus bulan ini rendah, terus bulan ini rendah. Ternyata teman-teman pada waktu bulan kedua tidak dapat setan. Jadi teman-teman kan memang sesuai aturan bisa di rata-rata. Rata-rata 3 bulan itu. Mungkin saya tambahin juga ya Pak ya. Memang keunggulannya swacam ini biar mempermudah pelanggan untuk mencatat stand meternya, karena yang seperti sama Pak Ponco itu ya, kadang rumahnya kan berpagar. Misal waktu bacanya tanggal 23 sampai 27 gitu ya. Nah, kadang menginfokan tanggal 10 ditulis di papan nih. Nah, standnya kan juga udah jalan ya. Nah, itu kita juga edukasi sih kalau kayak sosialisasi terkait keunggulan swacam sendiri ya. Jadi pelanggan ini tahu, bisa nanti disimulasikan, oh saya tagihannya ini berapa. Jadi misal standnya sudah difoto, nanti itu sudah kelihatan Pak, nanti tagihan ke depan itu berapa. Mbak Lisa, sekarang per KW berapa sih rupiahnya? Tergantung daya kita Pak. Kalau daya misalnya 900 untuk R1M? Kalau R1M itu 1.352 per KWH. 1.352? non subsidi. Paham nggak lo? Rumah tangga ya Pak ya? Rumah tangga non subsidi. Kalau industri lebih murah. Lebih murah industri ya? Karena kan pemerintah menginginkan untuk masyarakat itu tumbuh menjadi pengusaha. UMKM ya. Yang rumah tangga yang kayak di Pacet itu kan banyak tuh 450, 900 ya, pasti per KW-nya lebih murah. Oke. Mas Ponco, saya pengen tahu dulu. Sebentar nih, aku mau tanya nih. Ada nggak sih kalau misalnya 450 nih listriknya, ada nggak sih batas tersendiri misalnya? Oh kalau 450 nih bayarnya nggak mungkin sampai segini, tapi ternyata lebih gitu. Ada nggak sih Pak? Iya. Jadi sebenarnya untuk KWH itu kan kilowatt horse. Jadi kita bisa menghitung sendiri. Kalau pemakaian KWH kita berapa, ya berarti itu bisa dibagi dengan jamnya. Misalkan kita pemakaiannya 100 kWh. Nah, 100 kWh itu kalau dibagi dengan dayanya 450 itu akan ketemu berapa jam menyalanya dalam 1 bulan itu. Ya. Dan maksimal yang bisa dipakai pelanggan adalah dalam 1 bulan itu adalah 720 jam nyala. Jadi dasarnya dari 30 hari itu dikalikan dengan 60 jam. Pucet dia Mas, nggak ngerti pucet maksimalnya pasti. ya. Jadi sebenarnya bisa kelihatan kalau Cak Kerto daya 450 ternyata pemakaiannya 1000 jam. Oh pasti ada sesuatu. Misalkan tadi yang disampaikan 450 kok gampang sok
bisa AC buat sembarang. Nah, ternyata sama PLN juga dievaluasi. Oh, ini dayanya melebihi, pasti di sana pembatasnya pasti diganti. Itu yang melaksanakan adalah oknum di luar sana. Nah, itu termasuk salah satu pelanggaran. Oh iya, kan itu kan CB toh. Iya, seharusnya Mas Cak Kerto itu belinya gelas kecil, ternyata diganti gelas besar. Iya, itu nanti ada denda nggak sih? Yang pasti ada, karena melanggar yang dihitung pas ketahuan atau pas dia melakukan jarak mulai bayar bengkak itu atau? Jadi perhitungan kita itu standar, kita tidak menego. Jadi misalkan Jakarta pelanggarannya membesaran MCP, kita masukkan ke dalam sistem, otomatis keluar nilai. Oh iya. Ini apa nih? Apa hukumannya? Gak disuruh naik ke 900 atau misalnya atau kalau denda atau kayak gimana, atau tetap bayar denda tetapi tetap 450 atau kayak gimana? Kita tahap awalnya kita tetap 450, tetapi yang pasti pelanggan tidak akan kuat. Kita tinggal aja, dinyalakan langsung jatuh lagi karena bebannya sudah jelek namanya. MCB mu copot. Iya. Sebenarnya kamu lebih ahli Surya. Iya. Jiwa-jiwa seperti ini biasanya lebih ahli. Ya? Astagfirullahaladzim. Maling teriak maling. Tapi begini, saya pengen tahu pasokan listrik sebenarnya aman nggak sih untuk Mojokerto Raya, Mas? Jadi untuk Mojokerto Raya ini sebenarnya sudah kita suplai dari 3 gardu induk ya. Yang pertama untuk teman-teman Mojokerto sisi selatan dan timur itu Mojosari, kita ada gardu NIP. NIP itu kan ada kawasan industri juga. Itu kita sediakan 5 trafo dengan 60 MVA. Berarti di sana sedia 300 MVA. Ya cukuplah. Masih kita kondisi saat ini masih sekitar di sana 60%. Untuk Sekar Putih sendiri kita juga ada 5 trafo 60 MVA. Itu lebih ringan lagi, masih sekitar 60%. Nanti di Mojo Agung yang bisa suplai ke kita itu ada 2 kali 60 MVA 120. Jadi secara total kumulatif Mojokerto Kota dan Mojokerto Kabupaten ini sudah kita siapkan sekitar 800 MVA. Oke. Cukup? Cukup. Ada pertanyaan terakhir nih. Apa? Untuk edukasi masyarakat, apa sih bahaya listrik? Apa aja bahaya listrik itu? Nih terakhir nih, terserah Mas Ponco atau Mbak Lisa. Monggo. Oke, jadi kalau untuk terkait bahaya listrik ini ya, kita mesti edukasi nih ke pelanggan ya, sosialisasi terkait bahaya listrik ya. Nah, seperti tadi kayak teman-teman atau anaknya ya, yang main layang-layang dekat jaringan, nah itu juga potensi ya. Kalau bisa nggak main layang-layang ya. Le, kalau main jangan di dekat lapangan ya. Dimarahin Pak Ponco loh Le kalau. Ada Pak Ponco sama Mbak Lisa soalnya. Itu kemudian balon udara. Balon udara. Kadang ada tradisi ya. Ada tradisi yang biasanya apa ya kayak magengan apa itu ada balon udara. Nah, itu juga kami himbau sebisa mungkin nggak pakai balon udara. Viral itu kemarin juga ya. Kadang orang itu wes euforianya senang nih, ternyata berimpact ke sangat merugikan ke masyarakat. Nah, itu kalau udah konsleting, nah itu potensinya itu jaringan kami padamnya bisa banyak juga. Ya, ini yang diomongin Mbak Lisa historis cuma Nganjuk, Mojokerto nggak ada. Itu. Iya, meskipun Nganjuk kalau anginnya ke selatan. Iya kan Mas Ponco. Iya fair. Saya tahu beliaunya ya. Saya mantan Kediri, Pak. Sama kayak tebang pohon ya, tebang pohon. Makanya di kami itu ada namanya kan rabas-rabas itu ya. Kadang pelanggan atau warga itu udah nih tak potong sendiri nih. Nah, asal aja. Nah, padahal itu sudah mendekati jaringan. Nah, kalau seperti itu pohon ini kenain, nah kena jaringan kan bisa saja tidak hanya pohonnya. Kecelakaan kepada masyarakatnya ini juga akan terjadi. Ya, jadi kami antisipasi juga sosialisasi. Kenapa sih ada juga rabas-rabas ya setiap hari kami lakukan. Nah, supaya mengantisipasi kecelakaan kerja itu juga. Mas Ponco, tambahan, monggo. Siap ya. Jadi harapannya kepada seluruh masyarakat Mojokerto ya untuk mendukung dari kelangsungan listrik kita itu yang pertama untuk kondisi listrik kita ini sebenarnya kita sudah berusaha untuk maksimal untuk melaksanakan pemeliharaan maupun keandalannya, tetapi untuk 50% untuk penyebab padam kita itu sebenarnya ada di pohon, Pak. Jadi kepada teman-teman yang terutama mempunyai pohon produktif yang disampaikan oleh Cak Mojo tadi, bahwa pohon produktif itu kalau tingginya sudah mendekati jaringan kita itu sangat berbahaya terhadap masyarakat dan juga terhadap kelangsungan listrik kita. Jadi harapannya izinkan kami untuk melaksanakan perapian, kalau bisa ya pemangkasan tetapi tidak sampai habis. Terus yang kedua ya mungkin untuk teman-teman yang hobinya tadi bantol, jadi mohon jangan diteruskan ya. Kadang-kadang kan pasar malam itu, Pak. Oh iya. Pasar malam itu kan
dia tahu kalau PLN malam itu nggak ada. Itu harapannya biar tidak terjadi kebakaran. Pada saat itu mungkin tidak terjadi sesuatu, tapi kalau setelah di lubang itu kan bekas. Ya, lama-lama kalau sering-sering di lubang itu kan bisa menjadi cacat dan bisa menjadi kebakaran. Nah, terus yang mungkin yang terakhir kepada masyarakat, titip pesan kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan listrik, lapor ke kita 24 jam, baik itu melalui PLN Mobile maupun PLN 123, informasikan kepada kita agar petugas kita bisa penanganan segera dan apa-apa yang tidak menjadi harapan kita bisa terhindarkan. Oke. Cukup. Mbak Lisa terima kasih, Mas Ponco terima kasih. Luar biasa mengedukasi ya. Betul sekali. Dan kita akan menginfokan juga pada keluarganya Mas Mojo supaya sudahlah ya, nggak usah nyuri-nyuri listrik ya. Iya. Sudah dilegalkan aja, nanti kalau memang PJO itu diharapkan bisa legal, ngapain sih kita nyuri-nyuri gitu kan? Iya. Ngerampok aja ya. Jangan juga mudah, itu tidak baik. Ya wes, akhirnya tuntas sudah obrolan kita di siang hari ini. Akhirnya saya Mojo, saya Kerto, terima kasih. Sampai pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.